api ini berarti air dingin, oh ini air dingin, oh ini berarti api. Nah, sebagian itu suruh praktekkan gitu, satu dong, praktekkan, tunjukkan di mana. Saya nggak bisa praktekkan, nanti di akhir zaman kalau dapat. Makanya semuanya gini aja, oh itu air dingin itu api, ini api, ini adalah air dingin. Berarti jangan pilih seperti ini, pilih yang berkebalikan. Ketiga, Dajjal itu akan meminta tolong pada setan. Di antara benda Dajjal disebutkan dalam hadis, ia akan berkata kepada seorang Arab, pikirkanlah olehmu, sekiranya aku dapat membangkitkan ayah dan ibu yang telah mati, apakah kamu akan bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Laki-laki orang tersebut menjawab tidak. Kemudian muncullah setan yang menjelma di hadapannya dalam bentuk ayah dan ibunya. Maka keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah Rabbmu. Maka akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Karena setan yang datang kemudian berwujud ayah dan ibunya, rayu anaknya tadi, sekarang ikut kamu dengan Dajjal, dia itu Tuhanmu. Akhirnya jadi pengikut Dajjal. Keempat, benda mati dan hewan pun patuh akan perintah Dajjal. Ceritanya begini, dia mendatangi kaum dan menyuruh mereka menerimanya. Dia memerintahkan langit agar menurunkan hujan. Lalu langit menurunkan hujan, langit saja patuh pada Dajjal. Dia memerintahkan bumi agar mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bumi akhirnya mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu didatangkanlah mereka pergi dengan punuk yang panjang, lampu yang lebar, dan kantong susu yang berisi. Lalu kehancuran datang, lalu ia berkata padanya, keluarkan harta simpananmu. Lalu harta simpanannya mengikutinya seperti lebah-lebah jantan. Hewan patuh, harta simpanan juga patuh pada Dajjal. Kemudian yang kelima, ini cerita tentang seorang pemuda. Ada seorang pemuda yang bertauhid, dia dibunuh Dajjal. Ceritanya panjang di halaman 29. Dajjal muncul. Lalu seorang dari kalangan kaum mukminin menuju ke arahnya. Lalu bala tentara Dajjal yang bersenjata menemui. Mereka bertanya, kamu kemana? Mukmin itu menjawab, hendak ke orang yang muncul itu. Mereka bertanya, apa kau tidak beriman ada Tuhan kami? Dia panggil Dajjal itu apa? Tuhan kami. Mukmin itu menjawab, Rob kami tidaklah sama. Ya, Rob kami itu tidaklah sama. Lalu mereka berkata, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain, bukankah Tuhan kita melarang kalian membunuh seorang pun selain dia? Mereka membawanya menuju Dajjal. Saat orang mukmin melihatnya, dia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Nah, pemuda tadi bilang, ini Dajjal. Lalu Dajjal pun merintahkan agar dibelah pemuda ini. Dia berkata, ambil dan belahlah dia. Maka punggung dan perutnya dipenuhi pukulan. Lalu Dajjal bertanya, apakah tidak beriman padaku? Kemudian dia menjawab, kau adalah Al-Masih pendusta. Lalu Dajjal perintahkannya digergaji dari ujung kepala hingga pertengahan antara kedua kaki. Setelah itu Dajjal berjalan di antara dua potongan tubuhnya kan terbelah. Dajjal lewat, lalu Dajjal berkata, sekarang berdiri kamu. Maka tubuh itu pun tadi berdiri. Selanjutnya Dajjal bertanya padanya, apa kamu masih mau beriman kepadaku? Ia menjawab, aku semakin mengetahuimu kalau kamu itu Dajjal. Setelah itu Dajjal berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dilakukan seperti ini setelahku. Lalu Dajjal mengambilnya untuk disembelih. Kemudian antara leher dan tulang selangkannya diberi perak, tapi Dajjal tidak mampu membunuhnya. Kemudian kedua tangan dan kaki orang itu diambil lalu dilemparkan. Orang-orang mengira dilempari ke neraka, tapi sesungguhnya dia dilemparkan ke surga. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, dia adalah manusia yang kesaksiannya paling agung di seluruh alam. Berarti ada pemuda yang nanti dibelah oleh Dajjal, kemudian hidup lagi. Dajjal nanti bilang dia, kamu masih mengakui saya sebagai Tuhan kan? Justru dikatakan, saya semakin yakin kalau kamu itu Dajjal. Ini pemuda yang imannya itu benar selama pada akhir zaman. Cerita selanjutnya
Ini cerita tentang Tamim Ad-Dari. Dia dulu ini seorang Nasrani, terus masuk Islam. Namun ketika jadi Nasrani, dia pernah terdampar di suatu pulau. Ketika jadi Nasrani ya, terdampar di suatu pulau, dia ketemu dengan hewan yang besar ketika itu namanya Jassasa. Hewannya namanya Jassasa. Hewan tersebut itu tertutup bulu semuanya, tidak dijelas mana depannya mana belakangnya. Tertutup semuanya. Kemudian bicara dengan Tamim Ad-Dari dan teman-temannya ketika itu. Kemudian ditanya, kamu siapa? Saya Jassasa. Terus kalau kamu tahu, kamu datang saya ke tempat ibadah itu, ada seseorang yang ada di situ. Dia berdiam di situ begitulah. Nah, ceritanya yang dia di situ adalah Dajjal. Coba ceritanya saya potong di halaman 36. Jadi ketika sudah ketemu, ya, sudah ketemu dengan Jassasa dari hewannya, kemudian disuruh datang ke tempat ibadah itu, ada Dajjal di situ. Maka dia bicara akhirnya dengan Dajjal. Jadi ceritanya begini. Hubungan Tamim ketika itu bertemu dengan Dajjal. Ditanya, ya, tadi kami ini orang-orang Arab, kami menaiki kapal, ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan. Jadi di laut selama 1 bulan berarti. Sampai terdampar di pulau ini. Dia bicara dengan Dajjal ini. Kami pun naik ke perahu-perahu kecil masuk ke pulau ini dan akhirnya bertemu dengan binatang yang sangat lebat. Dan kuku rambutnya tidak diketahui mana kubur. Ya, kaku rambutnya sangat lebat dan kaku rambutnya tidak diketahui mana kubur dan mana dubur karena lebat rambutnya, lebat bulunya. Kemudian kami tanya, celaka kamu ini siapa? Terus dia jawab, aku adalah Al-Jassasa. Kami pun bertanya, apa itu Al-Jassasa? Dia malah berkata, wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di dalam rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian. Terus masuk. Kami pun segera menuju kepadamu, maka kami khawatir kalau binatang ini ternyata setan. Lalu orang itu mengatakan, kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di desa. Dan jangannya, pohon kurma di sana itu bagaimana? Kami mengatakan, apa maksud kamu bertanya seperti itu? Enggak, aku bertanya kepada kalian tentang pohon kurma, apakah masih berbuah? Kami menjawab, iya. Bu, tadi ciri-ciri Dajjal datang itu ketika kapan? Tanaman-tanaman masih ada enggak? Enggak kan? Nah, jadi dia tanya dulu, pohon kurma itu bagaimana? Oh, kalau buahnya masih ada, berarti Dajjal duluan. Maka dia tanya, pohon kurma itu masih tumbuh? Iya, masih. Maka dia katakan, sesungguhnya akhir-akhir dia tidak akan mengeluarkan buahnya. Artinya, nanti tunggu kalau saya keluar nanti, itu nanti akan tidak mengeluarkan buahnya lagi. Lalu ditanya lagi, kabarkan pula kepadaku tentang Danau Tobaria. Danau Tobaria ini ada. Ada yang bisa umrah itu bisa mampir ke Syam atau sekitar Syam itu Damaskus sana. Coba nanti pergi ke danau ini. Dan ini airnya masih banyak. Nah, ditanya, Danau Tobaria itu masih ada? Kami menjawab, apa sih kau bertanya tentang itu? Apakah masih ada airnya? Dan itu dijawab masih melimpah ruah airnya. Berarti tidak kering. Karena Dajjal tadi kalau muncul kapan? Kalau sudah kering. Sesungguhnya hampir-hampir airnya akan habis kata Dajjal. Terus kabarkan kepada tentang mata air Zuhar. Apa maksud kamu bertanya tentang itu? Maka di mata air itu masih ada airnya. Dan apakah penduduk masih bertani dengan airnya? Ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya. Terus kabarkan kepada tentang Nabi Uin yang apa yang ia lakukan. Kemudian diceritakan oleh kami, ia telah muncul dari Mekah dan tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Kemudian apakah orang-orang Arab memeranginya? Iya, orang-orang Arab memeranginya. Apa yang ia lakukan terhadap orang-orang Arab itu? Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas
Dajjal ngomong, dia bilang gini, sekarang aku akan beritakan kepada kalian tentang aku. Sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Dan sudah hampir dekat aku diberi izin untuk keluar. Berarti sekarang sudah keluar belum? Belum. Dia masih tertahan di pulau ini. Hingga aku keluar, aku berjalan di bumi dan tidak aku tinggalkan satu negeri pun, kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam saja, kecuali Mekah dan Thaibah. Kecuali apa? Mekah dan Thaibah. Thaibah itu nama lain dari kota Madinah. Thaibah itu artinya suci, artinya baik. Itu nama lain kota Madinah. Keduanya diharamkan bagiku. Berarti Dajjal tidak bisa masuk Mekah Madinah. Setiap kali aku akan masuk pada salah satu kota ini, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangan menghalangiku darinya. Dan sesungguhnya pada setiap celah ada para malaikat yang menjaganya. Berarti kota Mekah Madinah dijaga siapa? Malaikat. Dajjal tidak bisa masuk. Kemudian Fatimah mengatakan, maka Rasulullah SAW bersabda sambil menusukkan tongkat di mimbar, lalu bersabda, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah. Yang dimaksud adalah kota Madinah. Apakah kamu telah memberitakan kalian tentang hal itu? Orang-orang jawab iya. Dan Nabi katakan, sesungguhnya cerita Nabi menakjubkan. Kisahnya sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Dajjal serta tentang Mekah dan Madinah. Nah, ketahuilah bahwa dia berada di lautan Syam dan lautan Yaman. Oh tidak, karena bahkan dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Tidak, dia dari arah timur. Dan beliau mengisyaratkan dengan tangan ke arah timur. Arah timur dari Jazirah Arab. Indonesia sebelah mana? Indonesia mana? Hah? Timur Arab apa tidak? Siapa tahu? Siapa tahu apa? Dajjal dari sini. Namun tidak bisa dipastikan. Yang tepat ya nanti disebut Dajjal itu dari Khurasan. Ya, Dajjal itu akan keluar dari Khurasan. Nah, makanya lihat cerita sebelumnya, tempat keluarnya Dajjal. Berarti kesimpulannya tadi coba lihat, Dajjal sudah ada atau belum? Dajjal sudah ada atau belum? Belum. Sudah keluar apa belum? Belum. Pulaunya di mana? Tadi diberitahu nggak? Coba cek tadi. Mungkin saya kelewatan. Ada pulaunya disebut. Nama pulaunya apa? Hah? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Maka nggak usah cari-cari pulau Dajjal itu di mana. Ada sebut di sini. Oh, Dajjal di pulau kata Ustaz tadi. Pulaunya mana ya? Nggak usah cari-cari di Google Map. Nggak ada di sebelah Asia. Tapi pun yang tadi terdampar di pulau itu nggak tahu itu pulau mana. Coba lihat. Masa orang-orang belakangan itu baru tahu? Oh, saya tahu itu pulaunya Dajjal di mana. Wong tamu saja ketemu langsung saja nggak tahu pulaunya di mana. Mana nggak usah nebak-nebak. Oke, tadi saya sebutkan tadi ada isu kalau Dajjal keluar dari segitiga berkuda kan. Itu berita dari mana? Wah, ini saja Tamim yang lihat langsung bertemu secara langsung dengan Dajjal, nggak tahu pokoknya di mana. Cuma dia tahu tadi kalau dia ketemu dengan Dajjal dan jasa saja. Jadi nggak usah dibicarakan, nggak usah tebak-tebak lagi. Karena Indonesia nanti ada pembahasannya Khurasan. Nah, dari sini tempat keluarnya Dajjal. Dajjal akan muncul dari arah timur, dari negeri Persia, sekitar Iran sana. Disebut Khurasan. Disebut apa? Khurasan. Fitnah-fitnah besar itu keluar dari situ. Dan banyak-banyak aliran-aliran sesat dari situ juga. Ibu tahu Syiah dari situ. Ibu tahu ISIS itu dari Mosul. Mosul itu yang ada di Irak. Ada ceritanya Salman, saya pernah ceritakan di sini. Salman Al-Farisi ketika berpetualang dari kebenaran, dia dari Khurasan, kemudian dia pindah ke Syam, kemudian dia pindah ke Mosul, kemudian pindah ke Nasirin, kemudian naik ke Amri. Nah, dia lewat Mosul tadi.
masalah orang pulang, masalah pemahaman. Orang pulang, fisiknya pulang, pemahaman belum hilang. Ya, untuk hapus pemahaman ini berat banget. Untuk hapus pemahaman ini berat banget. Saya pernah ada anak-anak SMA yang kena pemahaman ini SMA. Ya, anak-anak SMA punya semangat sekali mereka. Namun sayangnya 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3 kena semua. Gara-gara istilah mentoring di sekolah. Tahu mentoring siapa yang ngajar? Yang ngajar Ustaz kamu anaknya, teman-temannya sendiri. Teman-temannya sendiri. Saya bilang, saya sarankan kepada kelas berapa? Enggak mungkin lanjut kayak begini Pak. Ini apa sih yang kalau mentoring kayak gini? Anak gak boleh ngajar yang lainnya. Dia punya ilmu di mana? Kenapa? Cuma lantaran video, cuma lantaran mentoring, kumpul-kumpul gitu, habis sholat. Kena. Sampai Densus itu sudah menulis mereka masuk daftar hitam. Ya, ada kakak angkatannya kemudian minta ke saya langsung, Ustaz, tolong tangani ini adik saya. Baik, mereka diskusi dengan saya langsung. Saya kasih waktu ke mereka, ini kita diskusi. Saya bawa ke perpustakaan, kemudian saya minta mereka tanya-tanya apa-apa saja. Saya bilang, sayang banget yang seperti itu. Alhamdulillah dalam kurun waktu beberapa waktu diskusi orang per orang dari mereka, cuma mungkin 1-2 orang saja karena itu pembesar dari kakak angkatan itu mungkin dari sisi pemahaman masih. Seandainya mereka masih dengan pemahaman ISIS-nya, dari pihak sekolah tidak akan memberikan ijazah untuk lulusan. Padahal ini kelas 3 itu benar. Dan tadi kalau pemahaman sudah hilang, fisik bisa saja pindah dari negara. Balik lagi ke Indonesia. Pemahaman itu sudah hilang. Hapus itu berat banget. Apa pemikiran anak SMA? Pegawai negeri kafir. Apalagi dia bilang polisi itu tentara yang togut. Saya dengar rekamannya itu. Ya, saya dengar rekamannya langsung. Apaan ini? Saya banyak. Padahal yang saya bilang dari tokohnya dari anak-anak ini, bapaknya itu PNS. Saya bilang, kamu harus kafirkan bapakmu lebih dulu daripada orang lain. Kamu bilang ke bapakmu kafir daripada orang lain. Bapakmu PNS. Kamu makan dulunya. Masa kamu kafirkan orang-orang lain? Bapakmu sendiri tidak kamu kafirkan. Tidak benar kan? Pemahaman ini. Kalau ibu mau lihat di YouTube dari Mosul ya, coba cari di kata Mosul. Kita tahu kota mati sekarang. Pemahaman ISIS kan. Kota mati, nggak ada kehidupan lagi. Saya kalau bahasa orang Palestina, saya cari-cari tadi ceritanya. Mosul mana Mosul ini? Saya ya Allah. Saya boleh tahu kalau Mosul itu sarangnya ISIS itu. Kota besar itu, kota yang maju mati gara-gara pemahaman. Nggak ada kehidupan lagi. Saking rusaknya pemahaman sesat seperti itu. Nah, dari urusan tadi ya, fitnah-fitnah besar dari sebelah timur sih. Maka disebut Dajjal yakhruju min ardi bil masyriq. Dajjal keluar dari sebelah timur. Yang disebut apa? Khurasan. Yang bau aqwamun ka'anna wujuhahum al-majjanu al-mutraqatu. Dajjal akan diikuti oleh kaum yang wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Disebutkan lagi, Dajjal itu keluar di antara Syam dan Irak. Dia lantas merusak kanan dan kiri, wahai hamba Allah tetap terbulakkan. Terus Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan, dan 70.000 Yahudi akan menjadi pengikut Dajjal. Disebutkan dalam hadis Anas, Dajjal akan keluar dari Yahudi Asbahan dan 70.000 orang Yahudi yang memakai mahkota akan jadi pengikutnya. Berarti dari mana Dajjal keluar? Dari Khurasan, dari timur, namun dari Khurasan, sekitar Irak saja. Kemudian Dajjal tidak akan masuk Mekah dan Madinah. Tadi sudah disebutkan karena
situ ada 7 pintu untuk masuk, kemudian Dajjal tidak masuk di dua kota tersebut. Kemudian di halaman 45, Dajjal tidak akan memasuki 4 masjid. 1. Masjid Ka'bah, Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram disebut Masjid Ka'bah, Bu, maka menurut sebagian ulama pahala 100.000 kali sholat di situ cuma berlaku untuk Masjidil Haram saja, tidak di seluruh kota Mekah. Karena Masjidil Haram disebut Masjid Ka'bah, berarti yang dapat pahala 100.000 cuma di dalam masjid yang ada Ka'bah. Karena sebagian ulama itu menganggap seluruh kota Mekah itu pahalanya sholatnya 100.000. Seluruh kota Mekah pahala sholatnya 100.000. Namun yang tepat yang 100.000 cuma di masjid yang ada Ka'bah berdasarkan hadis. Disebut Masjid Ka'bah. Walaupun nantinya ketika Masjidil Haram sudah full penuh, jadi kan nggak bisa masuk, akhirnya sholatnya di luar. Namun yang penting safnya bersambung. Akhirnya mungkin karena full lagi sampai ke hotel ini. Yang saya tidak sarankan, jenengan sholatnya di hotel terus lihat Ka'bah. Baiknya nggak usah ikut pendapat ini. Walaupun sound ya, speakernya itu sampai di tempat itu, karena ada yang dibuat musola di beberapa hotel itu, dibuat musola langsung dilihat Ka'bah. Saya bilang, Bu, cuma berapa langkah aja bisa ada di luar, ada dapat alam Masjidil Haram, kok keluar saja nggak bisa. Lagi apa? Dapat Ka'bah lebih utama lagi. Terus yang kedua yang tidak akan dimasuki Dajjal, Masjid Rasul, Masjid Nabawi. Masjid Rasul yang asli, yang halaman asli adalah di daerah yang disebut Raudhah. Raudhah itu bagian masjid asli. Dan Nabi SAW itu katakan, di antara mimbarku ya, dan rumahku itu ada Raudhah min riyadil jannah. Ada taman di antara taman-taman surga. Maka ada keutamaan beribadah di Raudhah. Ustaz, pahalanya berapa kali? Sebenarnya pahalanya sama seperti sholat di bagian Masjid Nabawi lainnya. Namun tetap karena Nabi sebut di situ adalah taman surga, maka tetap di situ punya keutamaan sholat di situ. Ya, itu namanya Masjid Rasul. Ingat ya, berarti Masjid Rasul yang asli dekat dengan rumah beliau. Karena dampingan masjid dengan rumah Nabi. Rumah Nabi saat ini jadi tempat dikuburkannya beliau bersama dengan sahabat Abu Bakar, bersama dengan sahabat Umar. 3. Dan saat ini saya pernah sebutkan di sini juga, kalau tempat ini sudah close, tutup rapat, bahkan dengan 5 lapisan tembok di situ, ditarik ini dari bawah itu sampai ke atas ada kubah, ada warna hijau, turun ke bawah sampai di bawah juga itu dicor, sehingga ada yang mau nembus dari bawah pun nggak bisa. Tutup rapat, nggak bisa terbuka lagi. Maka tempat ini bukan bagian dari masjid. Orang tidak boleh sholat di situ juga. Itu bagian dari rumah Nabi. Itu gambarannya. Jadi Masjid Rasul dengan rumah Nabi itu dekat. Maka kalau Nabi iktikaf di masjid, beliau kalau mau nyisir rambut, cukup Aisyah nyisir dari rumah, kepala keluar aja, nah sudah dapat kepala Nabi. Sangat dekat juga ya. Kepalanya keluar, Aisyah nyisir dari rumah itu, cuma dekat saja. Ketika Nabi SAW ini. Masjid yang ketiga, Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Kemudian masjid yang keempat adalah Masjid At-Tur. Allah mungkin dekat mungkin Tursina. Jadi 4 masjid ya. Terus berapa lama Dajjal di muka bumi? Yang jelas Dajjal kan tadi sudah ada. Ditanyakan berapa lama, berarti keluarnya ya. Dan ingat ya, tadi selama Dajjal di pulau tersebut kan terikat. Dia terikat seluruh tubuh, nggak keluar.
Ketika itu kekuatan Dajjal belum ada. Nanti ketika Dajjal itu keluar, nah baru kekuatan itu keluar semuanya. Nah, Dajjal diceritakan di sini. Dajjal ditanya berapa lama Dajjal berada di muka bumi. Beliau bersabda 40 hari. Di mana satu harinya seperti setahun, satu harinya lagi seperti sebulan, satu hari laginya seperti sejumat, yaitu Jumat ke Jumat berarti satu pekan. Satu harinya lagi seperti hari-hari yang lain yang kalian rasakan. Sekarang masalahnya sholat terus gimana? Apa sholat dalam setahun cuma 5 kali? Atau sholat nanti lihat waktunya? Sahabat tanya, Rasulullah, jika satu hari sama seperti setahun, apakah kami cukup sholat satu hari saja? Maka tidak. Nabi katakan, kenapa kalian harus mengira-ngira waktunya? Jawab dia Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau sekarang jamnya waktu subuh ya kamu sholat seperti itu, zuhur ya sholat seperti itu, asar ya sholat seperti itu, dan seterusnya. Terus siapakah pengikut Dajjal? Ya, dan saya hitamkan di awal. Pengikut Dajjal adalah pertama Yahudi. Tadi 70.000 Yahudi Asbahan. Yang kedua orang non Arab. Yang ketiga bangsa Turki. Bangsa Turki bukan Turki. Saya nggak klaim negara di sini. Turk. Ini bukan di negara Turki, bukan bangsa Turk. Bukan Turki. Terus yang keempat, di sini ada beraneka ragam, situ ada orang Arab juga termasuk. Yang kelima ada wanita. Berarti emak-emak. Coba kita percaya ini ya. Saya sebutkan di sini ya. Halaman 52 coba lihat. Ini ibu gimana kok bisa jadi begitu? Adapun wanita, keadaan mereka lebih parah dari orang Arab yang dikisahkan di atas. Kan sudah ada orang Arab yang begitu Dajjal. Karena mereka cepat terpengaruh dan ketidaktahuan yang menimpa mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan turun di Mirqana, nama sebuah lembah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seorang yang pergi ke, itu bukan ke Jumatnya, pergi ke rumahnya. Dia bilang, maaf, Jumatnya diganti keluarganya. Pergi ke keluarganya. Di situ ada ibunya, ada putrinya, ada saudarinya, ada bibinya. Kemudian dia ikat. Perempuan-perempuan tadi, laki-laki itu ikat. Kenapa diikat? Khawatir akan keluar lantas jadi pengikut Dajjal. Saking khawatirnya ibu-ibu juga ya. Biar gak terfitnah dengan Dajjal lagi. Dengar sedikit mungkin terkenal, dia gak bisa sebutkan cerita tadi. Sama jadi begitu. Ditambahkan lagi pengikut Dajjal itu adalah kelompok Khawarij. Di antara kelompok Khawarij itu sama seperti pengumuman ISIS yang tadi saya sebut. Ya, Khawarij itu nanti ketika Dajjal itu keluar, kata Nabi, akan muncul suatu kelompok yang membaca Al-Quran, tetapi tidak sampai pada tenggorokan mereka. Setiap kali muncul, mereka dibasmi habis hingga keluar pada pasukan mereka, ya, pasukan besar mereka yaitu Dajjal. Maka Khawarij itu jadi pengikut Dajjal. Kalau kita yang besar seperti tadi dan pengikut-pengikutnya tidak ada, sekarang bagaimana agar terhindar dari fitnah Dajjal? Pertama, berpegang teguh dengan ajaran Islam. Seperti tadi ya, pemuda yang tadi disebutkan itu imannya benar, imannya kuat, akidahnya lurus. Lalu yang kedua, berlindung pada Allah dari fitnah Dajjal. Terus dalam sholat, maka dalam sholat kita baca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang ketiga, menghafal surat Al-Kahfi. Apa bu? Surat Al-Kahfi berapa ayat? 110. Kalau bisa. Namun keistimewaannya hafal
ayat pertama atau 10 ayat terakhir, ya sudahlah, hafal 100 dulu saja. Kalau dalam hadis sebutkan 10 ayat pertama, ada dalam hadis yang lain sebutkan 10 ayat terakhir. Coba lihat, man hafiza asyara ayatin awal suratul kahfi yusma minal dajjal. Siapa yang menghafalkan 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, dia akan terselamatkan dari dajjal. Dalam hadis yang lainnya, barang siapa di antara kalian mendapati zamannya dajjal, bacalah awal-awal surat Al-Kahfi. Juga dalam riwayat yang lainnya lagi, barang siapa membaca 10 ayat terakhir, 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, maka ia akan dilindungi dari fitnah dajjal. Intinya, kalau paling bagus hafalkan semua. Kalau enggak, bisa baca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Baca bagaimana, Bu? 110 ayat. Boleh nyicil enggak? Boleh nyicil enggak? Boleh. Minta diskon boleh enggak? Nah, baca semampunya. Malam baca, saya baca separuhnya malam ya, paginya saya baca lagi. Boleh. Ustaz, pagi saya baca, nanti menjelang Jumat saya baca lagi. Boleh. Keutamaannya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dia dan Ka'bah. Disinari cahaya maksudnya dia diberikan petunjuk, diberikan kebenaran, diberikan hidayah. Juga kata Nabi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Artinya di antara 2 Jumat dia dapat petunjuk, dapat hidayah gitu. Cahaya pengertiannya di antara seperti. Berarti bacanya malam Jumat atau hari Jumat. Hari Jumat batas terakhirnya kapan? Sebelum tenggelam matahari pada hari Jumat. Malam Jumat mulainya kapan? Maghrib. Kemudian yang keempat, menjauh dari dajjal. Kalau ada dajjal, jangan dekat-dekat. Kalau zaman kita ini pokoknya mau dekat-dekat aja. Oh, walaupun dari jauh mungkin dajjal di foto gitu. Mungkin di storykan langsung. Ya, mungkin jadi cerita storynya itu. Saya lihat dajjal di sana. Ini benar. Sehingga Nabi mengatakan kalau dajjal itu keluar, barang siapa mendengar kemunculan dajjal, maka menjauhlah darinya. Demi Allah, ada seorang yang mendatangi dajjal dan dia mengira bahwa ia punya iman yang kokoh, punya iman yang kuat, malah ia yang menjadi pengikut dajjal karena ia terkena syubhatnya ketika dajjal itu muncul. Merasa imannya kuat, ya ingin tahu dajjal gimana, dekat-dekat, malah jadinya dia jadi pengikut dajjal. Maka jangan dekat-dekat. Kemudian dajjal itu mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Saya terangkan ini sebenarnya di kisah turunnya Nabi Isa. Sudah punya bukunya belum? Belum. Cari di internet. Ada. Saya belum cetak lagi nanti. Soalnya saya memang spesialkan buku agar zaman bisa di-download gratis. Dicari di internet di rumah.com ada. Lihat ceritanya. Lalu ngomong dari dari mana? Dia datang seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari dajjal, mencari dajjal itu di mana. Kemudian dia membunuh dajjal. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara 2 orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari Syam. Lalu tidak tersisa seorang yang diyakini ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Maka kita tutup dengan catatan penting tentang dajjal. Lihat catatannya terakhir. Kemunculan dan simbol-simbol dajjaliyah yang dikaitkan dengan dajjal sama sekali bukan tanda kemunculan dajjal. Seperti kalau di negeri kita ini yang dulu itu dipermasalahkan masjid yang ada segitiga di tengah-tengahnya ada bulakan. Jadi konflik kan dulu kan. Padahal nggak selamanya bangunan kayak gini jadi apa-apa diidentikan dengan dajjal, dukung Yahudi, dukung Israel atau seterusnya. Enggak ada kaitannya sama sekali.
itu pun bukan simbol Dajjal, karena tidak pernah membuat simbol ini jadi simbol Dajjal. Yang kedua, Dajjal saat ini sudah ada di suatu tempat atau pulau, sebagaimana diceritakan sahabat Ad-Dari, yang tidak diketahui secara pasti di mana letak pulau tersebut. Pulaunya kita nggak tahu. Yang ketiga, Dajjal akan muncul dari arah timur, yaitu dari tempat yang namanya Khurasan, dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asbahan. Yang keempat, tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Dajjal itu tinggal di segitiga Bermuda. Pulau tadi tidak disebut itu di sana. Terus, yang kelima, saat ini Dajjal sedang terbelenggu, sebagaimana disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari. Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan syar'i yang baru muncul nanti setelah diizinkan keluar oleh Allah. Jadi sekarang ini Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Dajjal belum ada kekuatan walaupun sudah ada. Yang keenam, Dajjal bermata dua. Bukan satu, tetapi salah satu matanya ini cacat atau buta. Yang ketujuh, sebagaimana kata setan dan iblis, yang sering ditujukan kepada orang yang perilakunya seperti setan dan iblis, kita katakan itu setan perbuatannya. Itu perbuatan setan. Maka kita juga dapat sifati orang yang lakukan seperti Dajjal, kita sebut juga Dajjal. Maka Dajjal pun punya makna, itu pendusta. Dan lihai mengaburkan kebatilan menjadi terlihat sebagai kebenaran. Jika ada orang bersifat seperti itu, bisa saja dia disebut Dajjal. Namun sebagai apa? Sifat, bukan personnya, wujudnya itu Dajjal yang nanti muncul di akhir zaman. Jadi mudah-mudahan dipahami apa yang dibahas tentang Dajjal kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti di kesempatan bulan depan di Kamis kedua saya akan mulai dengan pembahasan tentang masalah jual beli halal dan haram dalam jual beli. Ya, nanti kalau ada buku ya buku, kalau tidak ya berarti dengan materi berupa beli insyaallah. Apakah semua manusia akan bertemu dengan Dajjal? Ibu mau ketemu Dajjal? Jadi tunggu nanti di akhir zaman ketika kiamat besar muncul Dajjal keluar. Adanya tadi ya, kekeringan 3 tahun dulu dengan kekeringan yang berangsur tadi. Dajjal itu dilahirkan seorang atau bagaimana? Wallahu a'lam. Yang penting Dajjal sudah tahu saja, Dajjal sudah ada. Namun ada di sebuah pulau yang tidak tahu keberadaannya di mana. Sering dengar istilah Illuminati. Ya, apakah itu termasuk Dajjal besar? Itu berita-berita tentang Illuminati dan keilmuannya, semua ilmunya nggak jelas. Ambil dari berita koran, ambil dari berita orang kafir, ambil dari internet, bukan ambil dari Al-Quran, bukan ambil dari hadis. Ibu baca tadi, semua bersumber dari Al-Quran dan hadis. Maka batasi kayak gitu saja. Jangan ambil dari beritanya Yahudi, jangan ambil dari sumber koran, jangan ambil dari berita politik. Ya, belajar Illuminati cuma sebentar itu saja. Capek waktu kita belajar seperti itu. Maka saran saya tidak belajar kayak gitu, dan usah dengarkan orang-orang yang bicarakan kayak gitu. Ada yang mengatakan salah satu tanda kiamat ada peperangan di gunung emas. Apakah itu salah satu tanda kiamat dan kapan terjadinya? Kalau saya belum bisa pastikan, harus ada dari dulu untuk pelajari. Saya punya pembahasan lagi satu belum dibukukan, yaitu 50 tanda kiamat. 50 tanda kiamat, saya sebutkan ada 50 yang sudah terjadi, yang akan berulang, yang nanti belum terjadi seperti dari 50 tanda ini. Saya cuma kurang melengkapi dengan dalil-dalil saja. Saya mau bertanya, sebelum datangnya kiamat, apakah nanti akan ada negara Islam atau khilafah? Iya. Khilafah ada, pemimpinnya nanti adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi nanti akan berkuasa untuk memimpin ini. Nanti ada ceritanya sendiri tentang Allah. Allah. Apakah di zaman Muhammad Rasulullah akan tetap melakukan sholat? Iya tadi ya. Ditanya 1 tahun kan, 1 hari kan rasanya setahun ketika Dajjal keluar. Ditanya sholat bagaimana? Tadi yang beritahu kamu sholat sesuai dengan waktunya masing-masing. Berarti nanti di akhir zaman tetap ada sholat. Apa maksud Allah menciptakan Dajjal? Itu sama dengan apa maksud Allah menciptakan setan dan apa maksud Allah menciptakan binatang-binatang buas dan berbahaya. Di antara keduanya adalah untuk
Jika Dajjal itu akan datang pada masa kita dan wanita adalah yang paling banyak terpengaruh, bagaimana solusinya agar kami para wanita bisa kuat atau tidak terpengaruh dengan Dajjal? Ngaji dulu. Solusinya cuma ngaji saja. Jadi dengan iman kuat maka akan terselamatkan dari fitnah Dajjal tadi. Melihat kondisi sekarang sudah mendekati dengan kedatangan Dajjal, apalagi BMKG Internasional memprediksi 3 tahun ke depan akan akan mengalami kekeringan. Kekeringan tadi ya, tertahan nanti sepertiga, terus 2/3, terus kering total, baru sekarang masih ada hujan normal saja. Mau sholat berjamaah dengan anak yang belum balik bagaimana? Kalau anak itu sudah bisa baca Al-Quran, anak tersebut bisa jadi imam. Syarat jadi imam itu yang penting sudah tamyiz. Bahasa tamyiznya maksudnya sudah bisa sholat. Berarti sudah bisa mengimami. Kalau sudah bisa, berarti bisa jadi imam kalau itu anak laki-laki. Kalau belum seperti itu, berarti itu jadi imam untuk dia, untuk latih dia bersolat. Apakah dalam pintu surga yang dijamin untuk perempuan bisa terbuka lagi jika sudah tobat dari zina? Bisa. Yang jelas tobatnya harus dengan tobatan nasuha. Apa Ustaz? Apakah ciri-ciri wanita atau istri durhaka? Apakah meminta rumah termasuk durhaka karena suami mampu? Yang durhaka sih enggak. Jadi durhaka gampangnya ya. Tidak malu pada pemberian suami, tidak banyak protes, kemudian menerima apa adanya. Itu kunci penting seorang istri dikatakan taat pada suami. Ya, lawannya itu durhaka. Wallahu a'lam. Benarkah takdir itu sudah ada sebelum lahir? Sudah. Kita punya takdir. Ada yang sifatnya itu takdir 50.000 tahun sudah dicatat. Ada yang sifatnya dicatat ketika kita berada dalam kandungan. Jadi ketika usia 120 hari, malaikat akan menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, masuk surga atau masuk neraka. Ada takdir tahunan juga, ada takdir harian juga. Jadi takdir kalau ditanya sudah ada, sudah dicatat sebelum lahir. Bagaimana orang yang ditakdirkan masuk neraka? Apakah neraka tidak punya pilihan? Setiap orang punya pilihan. Saya ulang ya, setiap orang punya pilihan. Ibu tidak dipaksa dengan takdir. Yang jelas ini, pahami takdir mudah bu. Pahami saja, saya tidak mengetahui takdir saya karena ini jadi rahasia ilahi. Itu jadi rahasia Allah. Saya cuma beramal dan setiap sesuatu yang saya pilih. Maka kalau ada yang masuk neraka itu atas pilihan dia. Namun Allah sudah mengetahui siapakah pilihannya seperti itu. Allah sudah tahu. Jadi memahami takdir seperti itu. Jadi tidak boleh dikatakan orang masuk neraka karena dipaksakan oleh takdir Allah. Tidak boleh. Mau tanya Ustaz, jika orang tua kita sewaktu masih hidup sering berbuat syirik dan sewaktu meninggal beliau belum sempat bertobat, pertanyaannya sebagai anak apakah boleh mendoakan beliau meminta ampunan untuk dosa-dosa beliau selama hidupnya dia ngaku sebagai Islam bukan murtad, maka masih boleh didoakan terus. Mudah-mudahan dengan doa ini akan memperingan dosa-dosa dia walaupun itu di bawah. Wallahu a'lam. Pokoknya didoakan sekarang lahirnya dia nggak bagus. Saya seorang janda, caranya hidup. Kalau saya tidak nikah lagi, apakah saya nantinya di akhirat akan dipertemukan lagi sama mantan suami saya? Sedangkan mantan jauh dari soleh. Karena kata saudara-saudara saya, jika saya tidak nikah lagi, saya akan dipertemukan sama mantan. Wallahu a'lam. Saya belum mengkajinya. Saya nggak tahu. Pasal saya sama Allah saya ya. Kalau seperti saya bersama dalam rangka untuk itu atau keluar kota, apakah masih dengan mahram? Bayinya tetap dengan mahram. Bagaimana pandangan Ustaz tentang ISIS? Tadi saya sebut pandangan saya ya. Benar tidak karena itu bentukan Amerika? Wallahu a'lam. Yang jelas pemahaman mengkafirkan orang dengan mudah.
termasuk pelaku dosa besar, tidak boleh dikafirkan dengan mudah. Ini sikap seorang muslim kayak gitu. Nah, pemahaman ISIS dia tidak menganut pemahaman ini. Makanya Ustaz, apakah benar orang yang diruqyah tidak termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab? Bagaimana jika orang tersebut sebelumnya tidak mengetahui hukum tadi? Sebenarnya yang Nabi sebut ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa sisa. Nabi itu lagi bicarakan untuk 4 sifat, yaitu la yastarqun, tidak meminta diruqyah, wala yaqtau, tidak meminta diobati dengan besi panas, wala yatatayyarun, tidak beranggapan siang, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal penuh kepada Allah. Kata para ulama, 3 sifat yang disebutkan awal kuncinya pada poin keempat. Maka bisa saja orang minta diobati dengan besi panas asalkan dia tawakal penuh kepada Allah. Bisa saja dia minta diruqyah, yang penting tawakal penuh kepada Allah. Kalau dia tawakal penuh kepada Allah bukan pada orang yang mengobati, maka dia tak akan masuk pada 70.000 golongan. Mana yang harus dilakukan? Menuntut ilmu atau melayani suami. Suami sudah tahu jadwal kajian, tapi malah disibukkan dengan urusan suami. Ya minta sama suami saja, Bu, minta sama suami. Pak, saya minta izin dulu untuk kajian ini. Dan kalau suami itu memang juga tahu kalau istrinya jadi baik dengan ngaji, insya dia akan izin. Minta izin saja. Kalau saya ikut kajian ke tempat yang agak jauh, apakah uang transfer yang saya keluarkan termasuk sedekah dan berpahala? Kalau saya ikut kajian ke tempat yang agak jauh, ya ibu korbankan apapun untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, itu tetap berpahala. Bagaimana cara mengingatkan orang yang meninggal ketika kita mengingatkan tentang sebuah ilmu sahih, misal utang puasa harus diqadha tapi dia enggak mau. Mungkin pertama dia enggak punya ilmu. Sekarang ini menjelaskan pelan-pelan. Kalau puasa ini Ramadan kemarin sampai Ramadan berikut itu sebaiknya sudah lunas. Misalnya punya 6 hari karena haid, maka 6 hari ini jadi utang. Bayarnya usahakan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu sampaikan dengan baik, ya, dengan sabar. Karena ada ibu-ibu cuma jawabannya gini, kamu sudah nyawa utang puasanya belum? Sudah, yang penting Allah Maha tahu saja. Bu, Allah Maha tahu kalau ini juga salah. Salahnya kenapa? Belum nyawa utang puasa. Wajib nggak nyawa, Bu? Wajib atau enggak? Gak bisa ibu katakan sudah saya serahkan pada Allah saja, Allah Maha tahu segalanya. Gak bisa. Terus ada yang mungkin alasannya gini, saya yang penting puasa Senin Kamis saja. Senin Kamis itu ibu puasa sunnah, niatannya sunnah. Kalau untuk puasa wajib, ibu harus berniat sendiri untuk niatan puasa wajib. Kalau tadi niatan sendiri, gak bisa dengan niatan puasa Senin Kamis saja untuk nyawa ini, gak bisa. Yang bisa gini, Bu, ibu puasa bertepatan Senin Kamis, namun niatan pokoknya nyaur, kodok boleh. Kalau itu dibolehkan. Bagaimana cara mengingatkan orang yang sudah mengaji di sebuah taklim dan dia merasa bahwa pemahaman ustadznya lah yang paling benar, saat pemahaman lain itu salah. Mungkin dicek lagi. Kalau misalnya dia kurang setuju karena beberapa pendapat yang ini, bisa saja seperti ini. Namun kalau dia yakini ini benar, bisa saja orang mengaku pada kebenaran, bisa saja dia ngaji di sini dia tahu misalnya artinya benar seperti ini, bisa. Ya, bisa saja orang seperti ini. Karena ada yang ngaji namun dengan pemahaman yang keliru, gitu. Bisa jadi dia ikut pemahaman ISIS dan seterusnya seperti kita ceritakan tadi. Kita katakan dia pemahamannya salah. Dalam pembagian waris, saya diperlakukan tidak adil dan saya hanya mendiamkan saja. Karena untuk menghindari konflik dan keributan, apakah dengan diamnya saya menjadi diri saya sendiri? Tidak. Berdoa pada Allah dengan diamnya itu walaupun terzolimi, mudah-mudahan Allah ganti tadi dengan rizki yang lebih baik. Karena itu tadi dibuat tidak adil. Sebaik-baik sholat meminta adalah bagian terdalam dari rumahnya. Lalu bagaimana saat ibadah umroh atau haji? Nah, saya balik nanya, Bu, ibu mau sholat di
Bu. Nah, sudah berangkat. Dia sudah mumpung saya di sini. Ya sudah ibu keluar, sholat di situ. Walaupun nanti jawabannya kalau ibu tanya, Ustaz saya ada urusan, saya nggak bisa seperti sana karena saya bawa anak saya masih kecil. Akhirnya saya sholat cuma di hotel saja. Ketika saya umrah, pahalanya bagaimana? Nah kalau ibu tanya kayak ini, saya jawab, ibu sholat di situ pahalanya seperti di Masjidil Haram karena ibu tempat sholatnya di rumah. Maka ketika ibu tidak berangkat, pahalanya sama seperti di Masjidil Haram. Maka pahalanya sama. Terakhir, Anda dulu pernah berbuat dosa besar. Apakah Allah akan mengampuni dosa Anda? Sedangkan sekarang pun Anda masih sering berbuat dosa tersebut walaupun itu bukan dosa. Walaupun itu bukan dosa besar, ya. Sebelum anak menuntut ilmu tidak merasa dosa, itu adalah dosa besar. Sekarang anak benar-benar merasa takut. Sedangkan anak belum dihukum di dunia, jangan mau dihukum. Ibu belum tentu ya. Sekarang buat dosa, terus hukumannya datang sekarang belum tentu. Bisa jadi Allah buat itu jadi istidraj, ya. Buat ibu buat dosa lagi, ditumpuk nanti di akhirat itu nanti hukumannya. Ada yang Allah tegur langsung di dunia. Itu enak kalau tegur di dunia. Enaknya apa? Dia langsung tobat. Tahu langsung salah. Kalau istidraj, ibu nggak akan pernah tahu itu salah. Ibu mudah terus tobat. Maka jangan nunggu hukuman di dunia. Nggak dihukum, harus sadar. Oh ini dosa nih, saya tinggalkan ini dengan segera sebelum hukuman itu datang. Terus apa yang bisa Anda lakukan agar Allah mengampuni? Sekarang tobat. Pertama menyesal, kedua kembali taat, ketiga bertekad tidak mau mengulangi lagi, ya. Kemudian lakukan sebelum yang kematian itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan penuh berkah, bermanfaat, dan Allah memberi kita terus dalam amal soleh. Yang mudah-mudahan kita terus diberikan istiqomah dan diberikan husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.